banget rumahnya. Tolong, ampun. Ki Sapta dibilang Ki Dono Wongso ngelakuin ilmu hitam. Seorang wanita bernama Maya datang ke tanah kelahirannya untuk mengetahui asal-usul keluarganya. Desa terpencil di tengah hutan itu ternyata menyimpan banyak misteri. Banyak hal-hal janggal yang dialami Maya selama berada di sana. Satu persatu misteri terkuak, desa itu ternyata desa terkutuk akibat ulah ayah Maya di masa lalu. Tetaplah bersama kami di Alur Cerita, karena sebuah cerita pasti punya alur yang bermakna. Sebelum lanjut, kita mau kasih warning dulu nih. Video ini mengandung spoiler, jadi buat kamu yang anti spoiler-spoiler club bisa klik pause dan nonton filmnya dulu ya. Film yang akan kita ceritakan kali ini termasuk dalam genre horor. Berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Dirilis pada tahun 2019, film ini berhasil meraih rating 7,4 di situs IMDb. Disutradarai oleh Joko Anwar, film ini dibintangi oleh Tara Basro sebagai Maya, Marisa Anita sebagai Dini, dan Aryo Bayu sebagai Ki Saptadi. Film diawali dengan Maya yang sedang bekerja sebagai penjaga pintu tol dengan latar waktu tengah malam. Jalanan mulai sepi, Maya ditemani mengobrol dengan Dini melalui telepon. Dini adalah sahabat Maya yang juga seorang penjaga pintu tol, namun hanya berbeda pos saja. Maya bercerita pada Dini bahwa seminggu ini dia sering diperhatikan oleh orang aneh yang bolak-balik menggunakan mobil butut. Dalam teleponnya, Dini mencoba menghibur dengan membahas masalah bisnis toko baju mereka. Mereka sudah lelah bekerja seperti itu yang harus begadang sampai pagi. Sebuah mobil tiba-tiba datang dan Maya langsung mengenalinya. Karena mobil butut itulah yang selama ini memperhatikan Maya. Setelah beberapa saat mobil itu berjalan dan Maya merasa lega. Namun mobil butut itu tiba-tiba berhenti dan orang aneh itu turun dari mobil lalu menghampiri Maya. Dia panik, dia mengunci pintu dan jendela di pos itu. Orang aneh itu terus menggedor jendela pos Maya. Lalu dia membukanya pelan-pelan dengan perasaan takut. Orang aneh itu bertanya pada Maya dengan wajah datar. Lalu dia berjalan menjauh dari Maya. Dia mengira orang itu telah berjalan pergi. Namun ternyata orang aneh itu membuka garasi mobil dan mengambil golok. Seketika Maya panik, dia berpikir orang aneh itu akan membunuhnya. Maya pun berlari dan dia terus mengejar dan berusaha memukul kepala Maya. Maya pun terjatuh, orang itu membuka rok Maya dan menusuk bekas luka yang ada di pahanya. Saat Maya akan dibunuh, untung saja polisi segera datang. Orang aneh itu sempat berbicara kepada Maya. "Kami cuma tidak mau dengan apa yang keluargamu tinggalkan di desa kami. Tolong saya." Setelah itu, orang aneh terus mencoba membunuh Maya dan polisi pun segera mengambil tindakan langsung menembak mati orang itu. Disinilah film Perempuan Tanah Jahanam dimulai. Sejak kejadian itu, Maya dan Dini sudah tidak bekerja lagi sebagai petugas pintu tol. Sekarang mereka membuka kios baju di pasar. Suatu hari, Maya teringat dengan foto masa kecilnya. Ternyata dia memiliki nama asli yaitu Rahayu. Orang tuanya bernama Ki Dono Wongso dan Nyai Sinta.
Sama persis seperti yang pernah disebutkan oleh orang aneh pada saat kejadian malam itu. Dengan itu muncullah keinginan Maya untuk pergi ke desa Argosari, tempat kelahirannya. Dia melihat dari foto itu ada rumah besar. Dia berpikir untuk menjual rumah itu agar kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Ketika buang air kecil, dia dikagetkan dengan darah yang menetes di pahanya yang memang dulu adalah bekas luka. Dia menemukan gulungan kertas kecil di pahanya yang bertuliskan aksara Jawa kuno yang dia tidak mengerti dan lalu memfotonya. Setelah menemukan kertas itu, hawa horor mulai terasa. Singkat cerita, Maya dan Dini pergi ke desa itu menaiki bus. Dini pergi ke toilet, lalu Maya disapa oleh penumpang lain yang dia adalah seorang dosen bahasa. Lalu Maya teringat dengan gulungan kertas kecil itu dan dia menanyakannya pada dosen itu. Katanya, aksara Jawa yang tertulis mempunyai arti mantra penangkal yang ditulis oleh orang jahat. Tentu saja Maya pun semakin penasaran, lalu Dini datang dan duduk kembali di sebelahnya. Dalam perjalanannya, Maya melihat ke arah jendela dan melihat ada 3 anak kecil di pinggir jalan sedang menatap Maya dengan wajah datar. Maya merasa aneh karena saat itu adalah tengah malam. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di Jawa. Lalu mereka bertanya kepada tukang delman yang ada di bawah pohon beringin. Mereka bertanya di mana desa Argosari. Namun dari para tukang delman yang berjajar di sana, hanya satu yang mengetahui tentang desa itu. Tukang delman itu menjelaskan dia pernah mengantarkan seorang dalang ke desa Argosari. Lalu Maya dan Dini diantarkan ke sana. Sesampainya di desa Argosari, mereka lalu berjalan dan menemukan sebuah rumah besar yang sama persis dengan yang ada di foto masa kecil Maya. Ketika ditanya oleh warga desa, Maya dan Dini mengaku bahwa mereka adalah mahasiswi yang sedang melakukan penelitian di desa itu. Mereka langsung memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan Maya pun masuk begitu saja tanpa izin. Meskipun itu milik Maya ataupun Rahayu, tapi orang-orang desa pun bahkan belum tahu itu milik siapa. Saat melihat-lihat isi rumah itu, anehnya Maya tidak menemukan foto keluarganya di sana. Tiba-tiba terdengar suara keramaian dari luar. Ternyata ada yang baru meninggal dan dia adalah seorang bayi. Maya dan Dini mengikuti untuk ke makam dan dia menemukan makam ayahnya Ki Donowongso, lalu dia berdoa. Setelah berdoa, Maya keluar dari makam dan menemukan plang tanah wakaf yang menutupi nama Ki Donowongso. Ternyata orang-orang di desa itu tidak suka dengan keluarga Maya atau Rahayu. Malam hari pun tiba. Saat mereka tertidur, terdengar suara aneh. Maya pun pergi untuk melihat dan menemukan ada sosok penampakan anak kecil di luar rumahnya. Di saat yang sama, ada seorang warga yang tengah melahirkan. Ketika bayinya lahir, semua warga entah kenapa bersedih. Dan bayi itu malah ditenggelamkan ke dalam air kembang. Misteri di desa itu pun semakin menghantui pikiran Maya dan Dini. Mereka masih heran dengan kelakuan warga yang semakin aneh. Namun mereka berpikir selagi mereka menyamar menjadi mahasiswa, mereka akan baik-baik saja. Lalu Dini pergi kembali ke rumah sedangkan Maya mencari makan ke warung. Di sisi lain, Dini yang sedang tinggal di rumah didatangi oleh 2 orang warga. Mereka memberi peringatan untuk tidak tinggal di tempat itu, alasannya takut ada atap yang roboh karena rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Saat di warung itu, Maya berbincang dengan seorang gadis bernama Ratih. Lalu Maya menanyakan tentang rumah besar yang sekarang dia tinggali itu. Namun orang tua di belakang Ratih berbicara rumah itu adalah rumah iblis,
yang mengutuk desa ini. Kemudian 2 warga desa membicarakan tentang ahli waris rumah itu. Mereka berkata ahli warisnya adalah seorang perempuan. Dan yang menyimpan sertifikat rumah itu adalah Ki Saptadi. Dini pun terpancing dengan omongan itu. Dia berpikir untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Lalu Dini bertanya pada mereka, apakah benar nama ahli warisnya adalah Rahayu? Lalu warga desa justru keheranan bagaimana bisa Dini mengetahui hal itu. Karena panik dan dia takut membahayakan Maya, Dini mengaku bahwa dirinya lah Rahayu. Dini lalu diajak pergi ke rumah Ki Saptadi, namun nyatanya dia malah diajak pergi ke hutan. Dini memutuskan untuk kembali, namun 2 orang itu mencegahnya. Dini berpikir mereka akan melakukan hal aneh padanya karena dikira dia adalah Rahayu yang sebenarnya. Dini yang terus berontak berusaha ingin kabur akhirnya dilumpuhkan oleh kedua orang itu. Dini dibawa ke sebuah tempat ritual dan digantung secara terbalik. Salah satu dari mereka memberi instruksi, jangan sampai kena kulitnya. Kira-kira kenapa ya? Tiba-tiba datanglah Ibu Ki Saptadi. Dia datang lalu menebas leher Dini. Seketika Dini tewas di tempat itu. Scene berlanjut ke Ibu Ki Saptadi. Dia menuju belakang rumahnya seperti akan menjemur sesuatu. Ternyata dia menjemur kulit manusia. Dan bisa dipastikan kulit manusia itu berasal dari tubuh Dini. Di malam hari Desa Argosari menggelar pertunjukan wayang. Dan disinilah terungkap bahwa wayang kulit yang dimainkan berasal dari tubuh Dini. Maya yang sedari tadi mencari Dini, tiba-tiba dikejutkan oleh anak kecil yang berlari sambil berkata akan ada yang melahirkan. Maya mengendap-endap dan mengintip proses persalinan itu. Bayi itu terlahir cacat, dia lahir tanpa kulit dan langsung ditenggelamkan. Maya hampir ketahuan, lalu Ratih datang untuk menyelamatkan Maya dan bersembunyi. Akhirnya Ratih menceritakan semuanya tentang desa ini kepada Maya. Ratih bercerita bahwa dulu di desa itu ada seorang lelaki kaya bernama Ki Donowongso. Dia adalah seorang dalang terkenal dan Ibu Ki Saptadi merupakan salah satu pembantu di rumahnya. Ki Donowongso menikahi wanita cantik bernama Nyai Sinta. Bertahun-tahun mereka menikah, mereka tidak juga dikaruniai seorang anak. Namun akhirnya Nyai Sinta hamil. Waktu berjalan, tiba saat melahirkan, ternyata bayi itu lahir tanpa kulit. Warga pun tak ada yang pernah melihat bayi itu. Lalu suatu ketika 3 orang anak di desa itu hilang secara bersamaan. Scene masih terus berlanjut dan tibalah saat Ki Donowongso memperkenalkan anak perempuannya ke seluruh warga desa. Anak perempuannya tumbuh besar, sehat, dan cantik. Warga desa akhirnya curiga terhadap Ki Donowongso. Saat Ki Donowongso pentas di pagelaran wayang, tiba-tiba dia gila lalu membunuh semua temannya termasuk dia sendiri. Kemudian anak perempuannya dibawa oleh salah satu pembantunya ke kota. Anak itu bernama Rahayu alias Maya. Sejak kejadian itulah desa itu menjadi desa terkutuk. Bayi yang lahir di desa itu tidak pernah mempunyai kulit dan harus langsung dibunuh. Kalau tidak, dia semasa hidupnya akan sengsara. Untuk menghilangkan kutukan itu, mereka percaya bahwa anak pertama Ki Donowongso harus dibunuh dan dijadikan wayang.
Namun ternyata ritual itu tidak berhasil dan tak menghilangkan kutukan sama sekali. Mereka sadar bahwa yang dibunuh tadi bukanlah Rahayu. Saat di rumah Ratih, Maya melihat foto seorang laki-laki. Maya langsung teringat bahwa laki-laki itu adalah orang yang ingin mencoba membunuh Maya di pintu tol. Dan ternyata itu adalah suami Ratih. Tiba-tiba warga menggedor pintu rumah Ratih karena sedang mencari Maya. Ratih lalu menyuruh Maya untuk segera meninggalkan desa ini. Maya menelpon tukang delman yang sempat mengantarkannya saat itu. Dia membawa polisi, namun ternyata polisi itu warga asli desa Argosari. Tukang delman itu pun dibunuh. Singkat cerita, Maya lari menghindari warga. Di tengah hutan, dia bertemu dengan sosok 3 anak kecil lalu diperlihatkan kejadian sesungguhnya. Ternyata anak yang dikandung Nyai Sinta itu adalah hasil dari perselingkuhan dengan Ki Saptadi. Perselingkuhan itu diketahui oleh Ibu Ki Saptadi yang menjadi pembantu di rumahnya. Lalu dia mengambil rambut Nyai Sinta dan Ki Saptadi untuk dijadikan ritual agar Ki Saptadi melupakan Nyai Sinta seakan tak pernah mengenalnya. Sedangkan Ki Donowongso membunuh 3 anak yang ada di desa itu untuk dijadikan wayang kulit. Setelah melakukan ritual itu, anak Ki Donowongso akhirnya sembuh dan mempunyai kulit. Namun anaknya selalu dihantui oleh ketiga anak yang dibunuh, dan Ki Donowongso akhirnya membuatkan jimat yang ditanam di paha anaknya. Jimat itu adalah gulungan kertas dengan aksara Jawa yang tertulis di situ. Maya pun diberitahu oleh ketiga anak itu bagaimana agar kutukannya bisa hilang. Dia diminta untuk mengambil wayang kulit yang terbuat dari kulit 3 anak itu lalu dikuburkan bersama tulang-tulangnya. Kemudian arwah ketiga anak itu pun hilang, bersama juga dengan kutukannya. Maya ingin melarikan diri namun dia digagalkan oleh Ibu Ki Saptadi. Dia datang bersama warga menangkap Maya dan menggantung Maya. Maya menceritakan semuanya kepada Ki Saptadi. Dia bilang bahwa kutukan itu sudah hilang dan dia juga mengaku bahwa dia adalah anak hasil perselingkuhan Nyai Sinta dengan Ki Saptadi. Dia juga menegaskan bahwa semua ini adalah ulah dari Ibu Ki Saptadi. Cerita ini jelas menimbulkan konflik antara Ki Saptadi dengan ibunya sendiri. Saat Maya akan dibunuh, tiba-tiba Ratih datang memberitahukan bahwa bayinya lahir dengan kulit. Hal ini membuktikan bahwa omongan Maya itu benar. Kutukan sudah hilang dari desa ini. Ibu Ki Saptadi yang tidak terima masih terus berusaha untuk membunuh Maya. Namun usahanya itu dicegah oleh Ki Saptadi yang berarti dia adalah ayah kandung Maya. Ki Saptadi merasa malu dengan perbuatannya. Dia bunuh diri dan ibunya menangis meratapi anaknya itu dan lalu dia juga ikut bunuh diri. Ratih menolong Maya dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Maya berlari ke arah jalan dan dia berhasil kabur dengan menumpang mobil yang sedang melintas. 1 tahun kemudian desa itu kembali normal. Anak-anak lahir dan tumbuh sehat. Kemudian di scene akhir, arwah Ibu Ki Saptadi muncul dan tiba-tiba dia memakan janin bayi. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita dari film Perempuan Tanah Jahanam. Menurut kamu apa sih maksud dari scene terakhir di film ini? Coba komen di bawah ya. Kalau kamu suka dengan alur ceritanya, like dan share video ini ke teman-teman kamu. Klik video rekomendasi dari kita di sebelah kanan, atau kamu bisa klik video di sebelah kiri kalau kamu pecinta film romance. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. See you!